Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah haqqa tuqatih dengan sebenar-benar takwa, menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Dan janganlah kita sekali-kali meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Jamaah Jum'ah rahimakumullah, disisahkan suatu hari Imam Hasan Basri memberikan secarik kertas kepada muridnya seraya berkata, ya bunayya khudh hadhil bitaqah fa innaha khairul laka min alfi kitabin. Wahai anakku, ambillah secarik kertas ini karena sesungguhnya ia lebih baik dibandingkan dengan 1000 kitab. Setelah diterima ternyata secarik kertas itu bertuliskan 4 pesan dari Imam Hasan Basri kepada sang murid. Yang inti sarinya, pesan pertama, agar janganlah tertipu dengan tempat yang bagus. Tidak ada tempat yang lebih baik dibandingkan dengan surga. Tetapi Bapak manusia Nabi Adam pun ketika di surga juga masih bisa melanggar larangan Allah. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan di mana dia hidup, di mana dia tinggal. Mekah, Madinah adalah tempat yang mulia. Tetapi bukan berarti mereka yang tinggal di Mekah atau Madinah itu lebih mulia dibandingkan dengan yang tinggal di Indonesia. Tarim, Yaman adalah tempat yang bagus, tapi bukan berarti mereka yang tinggal di Tarim atau di Yaman itu lebih mulia dibandingkan dengan mereka yang tinggal di Indonesia. Karena sesungguhnya kemuliaan seseorang itu tidak ditentukan tempatnya. Tetapi kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah karena ketakwaannya dimanapun kita berada. Asalkan kita bertakwa kepada Allah, jadilah kita orang yang mulia di sisinya. Yang kedua pesannya adalah jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Karena banyak ibadah belum tentu menjamin seseorang selamat. Belum tentu ibadah yang kita jalankan pun diterima semuanya oleh Allah. Kita tidak tahu ibadah kita yang mana yang diterima oleh Allah. Jadi bukan karena banyaknya ibadah,
Bahkan baginda Nabi beliau bersabda, la yudkhilu ahadam minkum amaluhu al jannata wa la yujiruhu minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Amal seseorang itu tidak memasukkannya ke dalam surga dan tidak membuatnya selamat dari neraka, termasuk saya, kata baginda Nabi. Illa bi rahmatin minallah. Masuk surga atau selamat dari neraka itu karena rahmat Allah. Mungkin kita masih ingat bagaimana pendeta Barseso yang selama puluhan tahun dia beribadah. Tetapi karena tergoda oleh rayuan iblis, jadilah dia menjadi orang yang maksiat di akhir-akhir hidupnya. Dan kita teringat mungkin cerita, mohon maaf, seorang pelacur yang selama bertahun-tahun dia bermaksiat, tetapi di akhir hidupnya dia memberikan minum kepada seekor anjing yang kehausan. Dan gara-gara itulah Allah mengampuni dosa-dosanya. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Kemudian yang ketiga, pesan daripada Imam Abu Hasan, Imam Hasan Al-Basri, jangan tertipu dengan berdekatan bersama orang alim kalau kita tidak mampu mengambil manfaat dari kedekatan itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita diperintahkan memang berkumpul bersama orang-orang yang alim, orang-orang yang soleh, orang-orang yang jujur. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Dan orang yang paling shadiq, orang yang paling alim tidak lain adalah Al-Mustafa, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bukan berarti ketika itu tidak ada orang jahat. Padahal ada baginda Nabi. Orang-orang musyrik semacam Abu Jahal, Abu Lahab, ya, orang-orang munafik dan sebagainya masih ada walaupun hidup bersama baginda Nabi. Sekarang pun banyak ulama-ulama, tetapi banyaknya ulama tidak menjamin bebas dari kemungkaran, kemaksiatan. Justru yang namanya kemungkaran ini sekarang bermacam-macam dan aneh-aneh bentuknya. Maka jangan tertipu ketika kita ini dekat dengan ulama kalau kita tidak mampu mengambil manfaatnya. Dan pesan yang keempat yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri kepada muridnya adalah jangan tertipu dengan banyaknya ilmu. Kalau banyaknya ilmu itu hanya menjadikan diri kita sombong. Banyaknya ilmu membuat kita merendahkan orang lain. Iblis, jangan dikira iblis itu bodoh, goblok. Iblis itu alim, abid, ahli ibadah. Dulunya begitu. Tetapi ketika dia diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ketika Allah mengatakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua malaikat bersujud illa iblis, kecuali iblis. Ya.
Dia enggan, aba wastakbara. Dia enggan dan sombong. Maka jadilah dia termasuk orang-orang kafir. Dan ketika ditanya, mengapa kamu gak mau bersujud ketika aku perintahkan? Jawabannya sederhana, ana khairum minhu. Saya lebih baik dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dari Adam dari tanah. Jemaah Jumat rahimakumullah. Jadi 4 pesan ini yang disampaikan oleh Imam Hasan Basri. Ketika kita ini bisa mengamalkan, insyaallah kita akan mendapatkan keselamatan, kehidupan di dunia maupun di akhirat. Jangan pernah memandang sesuatu, jangan pernah tertipu dengan sesuatu kalau kita tidak bisa mengambil manfaatnya. Semoga bermanfaat terus bagi diri saya dan umumnya bagi para jamaah semuanya. In ahsanal kalam kalamullahil malikil manan wa bi qawli yahtadil muhtadun. Man amila shalihan fali nafsi faman asa'a fa ilaiha wa ma rabbuka bidzalamil lil 'abid. Barakallahu lakum minal Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawata innahu was-sami'ul 'alim wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.